Haruki merupakan seorang pemuda SMA yang saat itu sedang berada di rumah sakit. Haruki nampaknya mengidap suatu penyakit di ususnya yang membuatnya harus melakukan check up untuk beberapa waktu. Saat sedang berada di sana, Haruki tak sengaja melihat sebuah buku catatan yang tergeletak di lantai. Karena penasaran, Haruki pun membuka buku tersebut dan membacanya. Rupanya buku tersebut milik seorang gadis yang bernama Sakura. Melihat Haruki yang memegang bukunya, Sakura pun mengatakan bahwa dia sedang mengidap sebuah penyakit mematikan di paru-parunya, yaitu penyakit pankreas. Namun ketika mendengar hal itu, Haruki nampaknya tidak peduli dengan apa yang telah dikatakan oleh Sakura. Melihat Haruki yang bodoh amat ngebuat Sakura ini mulai tertarik dengannya, karena selama ini jika Sakura mengatakan kalau dia sedang mengidap suatu penyakit mematikan, maka orang-orang di sekitarnya hanya akan mengasihaninya. Berbeda dengan Haruki yang terlihat biasa saja. Karena telah tertarik dengan Haruki, setiap harinya Sakura pun selalu bertemu Haruki dan mengajaknya untuk berteman. Namun Haruki mengatakan bahwa selama ini Haruki belum pernah memiliki teman sekalipun. Tak lama Sakura pun ikut mendaftarkan diri sebagai penjaga perpustakaan sekolah agar bisa selalu bersama Haruki. Melihat hal itu, Haruki awalnya mulai merasa risih dengan keberadaan Sakura. Ditambah Sakura adalah orang yang sangat aktif yang cukup ngebuat Haruki kewalahan dengan sifat ributnya. Kemudian Sakura pun mengajak Haruki untuk makan ramen bersama di siang hari itu. Dan nampaknya hal ini adalah hal yang pertama di hidup Haruki untuk makan bersama dengan seorang gadis yang cantik. Saat makan, Sakura berkata bahwa menurut mitos yang ada, ketika kita memakan jeroan yang sama dengan penyakit milik kita, maka penyakit tersebut akan segera sembuh. Oleh karena itu, Sakura memakan banyak paru-paru sapi di tempat tersebut. Setelah selesai makan, Sakura dan Haruki memutuskan untuk kembali pulang. Namun saat di jalan, mereka melihat seorang pria yang sedang menabrak seorang nenek. Tapi bukannya meminta maaf, pria tersebut malah memarahi sang nenek tersebut karena telah menghalangi jalannya. Melihat hal itu, Sakura pun tak tinggal diam dan dia menghampiri mereka. Dia bahkan berdebat dengan pria itu dan menyuruh pria tersebut untuk segera meminta maaf kepada sang nenek. Melihat hal itu, para warga pun mulai bersatu untuk memarahi pria itu. Dan sebelum pergi, Sakura memberikan sebuah tendangan tepat di biji dari pria itu. Namun ketika di perjalanan pulang, Sakura kembali mengajak Haruki untuk ngopi bareng. Kemudian Sakura mengajak Haruki untuk menjadi temannya sampai nanti Sakura mati. Karena rupanya Sakura merasa bahwa sebentar lagi dirinya akan segera mati akibat penyakit pankreas miliknya. Keesokan harinya saat berada di sekolah, salah satu teman Haruki menawarkannya sebuah permen, namun Haruki menolaknya. Rupanya setelah kemarin makan bersama Sakura, Haruki menjadi bahan gosipan dari seluruh teman-teman kelasnya. Karena siapa sangka pria pendiam seperti Haruki bisa mendekati seorang cewek tercantik di kelas mereka, dan bahkan makan bersama. Ketika di perpustakaan, Haruki pun mengatakan bahwa sebaiknya mereka tidak saling berteman karena setiap kali Haruki bersama Sakura, Haruki selalu dibicarakan oleh seluruh teman-teman kelasnya. Namun Sakura pun meyakinkan kepada Haruki kalau Haruki tidak usah mendengarkan setiap ucapan dari teman-teman mereka, karena untuk saat ini Sakura hanya menginginkan Haruki selalu bersamanya. Di siang itu Sakura kembali mengajak Haruki untuk makan di sebuah kafe roti. Tapi tak lama sahabat masa kecil Sakura datang dan memarahi mereka. Rupanya Kyoko sangat membenci jika Sakura harus berteman dengan orang seperti Haruki. Namun Sakura menjelaskan bahwa setelah bertemu Haruki, dia mulai tertarik kepadanya. Mendengar hal itu, Kyoko akhirnya semakin marah dan memutuskan untuk pergi. Singkatnya, setelah sore hari, Sakura pun mengajak Haruki untuk melihat pantai bersama. Namun ketika melihat Sakura yang tetap tersenyum walaupun sedang mengalami sebuah penyakit mematikan, Haruki pun bertanya apakah Sakura benar-benar akan mati. Nampaknya setelah dibuat nyaman selama ini oleh Sakura, perlahan-lahan hati Haruki yang keras nampaknya mulai luluh kepada Sakura. Mendengar hal itu, Sakura menjawab kalau suatu saat dia memang akan segera mati karena pankreasnya sudah tidak mulai berfungsi lagi. Oleh karena itu, sebelum dia mati, Sakura mengatakan bahwa dia hanya ingin menghabiskan waktu dan momen-momen berharganya bersama dengan Haruki. Karena hanya Haruki lah orang pertama yang tidak terkejut ketika mendengar penyakitnya. Dan karena hal itu, Sakura pun ngebuat janji kepada Haruki untuk selalu bersamanya sampai Sakura suatu saat kalah dengan penyakitnya. Kemudian Sakura bercerita bahwa sebelumnya dia memang telah memiliki seorang pacar, namun Sakura harus memutuskannya akibat sang pacar yang terus saja mengekang dirinya. Nampaknya Sakura adalah gadis yang suka dengan kebebasan dan tidak ingin dikekang oleh siapapun.
Lalu Sakura bertanya apakah Haruki tidak tertarik untuk mencari seorang pacar perempuan. Namun seperti biasa, karena Haruki adalah seorang yang dingin, membuat dirinya sangat sulit untuk mendapatkan seorang pacar sekalipun. Keesokan harinya, Sakura mengajak Haruki untuk berlibur bersama. Dengan menaiki sebuah kereta gantung, mereka pun pergi ke Tokyo untuk menikmati liburan di sana. Namun rupanya Sakura mengajak Haruki untuk melakukan liburan dalam beberapa hari. Singkat cerita, mereka akhirnya sampai ke kota berikutnya dan sangat menikmati setiap pemandangan dan permainan yang ada. Karena hari semakin larut, Sakura memutuskan untuk memesan hotel kepada mereka. Namun rupanya di hotel tersebut terjadi sebuah masalah yang ngebuat Sakura hanya bisa mendapatkan satu kamar. Pada akhirnya Sakura dan Haruki harus terpaksa tinggal berdua di satu kamar. Dan karena telah berlibur seharian, Sakura pun memutuskan untuk segera mandi. Namun ketika Sakura menyuruh Haruki untuk mengambil sampo di tasnya, Haruki seperti melihat sesuatu yang cukup membuatnya terkejut dari dalam tas Sakura. Setelah selesai mandi, Sakura mengajak Haruki untuk memainkan sebuah permainan, di mana jika salah satu dari mereka kalah, maka harus memilih tantangan atau kebenaran. Singkatnya permainan itu pun dimulai dan Haruki menjadi orang pertama yang kalah. Haruki pun memilih kebenaran. Mendapat sebuah kesempatan, Sakura bertanya tentang kebenaran siapakah orang yang tercantik di kelas mereka. Haruki pun menjawab salah satu teman dari kelas mereka. Ke permainan yang kedua, lagi-lagi Haruki kalah, yang ngebuat dia harus ngejawab kebenaran dari pertanyaan Sakura. Di pertanyaan kali ini, Sakura bertanya bahwa apakah Sakura masuk ke dalam daftar gadis tercantik yang ada di dalam pikiran Haruki. Haruki pun menjawab kalau iya, Sakura adalah salah satu gadis yang masuk ke dalam kategorinya. Namun setelah cukup lama bermain, ngebuat Sakura menjadi kecapean. Mendapatkan sebuah kesempatan berdua, Sakura pun menyuruh Haruki untuk menggendongnya ke atas kasur. Dia bahkan memaksa Haruki untuk tidur bersamanya. Tapi saat melihat Sakura yang terlihat baik-baik saja, Haruki teringat dengan momen ketika dia ngebuka tas Sakura yang ternyata memiliki banyak obat-obatan. Singkatnya liburan itu pun selesai dan sebelum Haruki pulang, Sakura mengajak Haruki untuk ikut lagi di liburan berikutnya. Haruki pun menjawab kalau dia akan segera ikut. Bahkan di liburan kali ini Haruki merasa sangat senang. Mendengar hal itu ngebuat Sakura terkejut karena untuk pertama kalinya Haruki yang merupakan cowok pendiam dan cool bisa merasakan kebahagiaan bersamanya. Tapi setelah liburan itu selesai, Kyoko datang untuk bertemu dengan Haruki. Yang nampaknya dia memarahi Haruki karena telah melakukan liburan bersama Sakura. Karena selama ini Kyoko merasa kalau Sakura selalu menghabiskan waktu bersama Haruki. Ketika berada di perpustakaan, karena merasa bosan, Sakura pun mengajak Haruki untuk mampir ke rumahnya. Karena rupanya Sakura mempunyai sebuah buku yang mungkin akan cocok dengan Haruki. Mendengar hal tentang buku cukup membuat Haruki ini menjadi penasaran dan memutuskan untuk mampir ke rumah Sakura nanti. Di sana mereka pun bermain game bersama dan Haruki yang akan meminjam buku dari Sakura. Namun secara tiba-tiba Sakura memeluk Haruki saat itu juga. Sepertinya Sakura mulai merasa nyaman dengan keberadaan Haruki yang selalu bersamanya. Tapi ternyata hal itu hanyalah sebuah bercandaan. Namun melihat dirinya seperti dipermainkan oleh Sakura, Haruki pun dengan amarah menyergap Sakura di atas kasurnya. Melihat Haruki yang terlihat marah, membuat Sakura takut kalau Haruki akan melakukan hal skibidi kepada Sakura. Namun ternyata Haruki berhasil menahan hasratnya dan memutuskan untuk segera pulang sambil ngebawa buku yang akan dia pinjam. Tapi ketika di perjalanan pulang, Haruki bertemu dengan sang ketua kelas yang rupanya sangat cemburu ketika Haruki yang selalu bersama dengan Sakura. Dan secara mengejutkan dia pun menonjok Haruki sampai berlumuran darah. Dan siapa sangka Sakura tak sengaja melihat hal itu. Melihat Haruki yang terluka, Sakura pun meminta maaf dengan apa yang telah terjadi. Namun nampaknya Haruki sudah terlanjur marah kepadanya. Karena Haruki sadar jika dia terus bersama Sakura, akan ada banyak masalah yang akan menimpa mereka. Namun lagi-lagi Sakura kembali menenangkan Haruki dan mencoba untuk membuat Haruki kembali mempercayainya. Sakura pun memohon kepada Haruki untuk terus bersamanya sampai suatu saat dia kalah dengan penyakitnya. Karena hanya Haruki lah yang dapat ngebuat Sakura merasa sangat bahagia. Dan akhirnya Haruki mau memaafkan Sakura. Kemudian Haruki mengatakan kalau dia berjanji akan mengembalikan buku yang dia pinjam ketika selesai dibaca. Tapi beberapa hari kemudian Haruki mendapatkan kabar bahwa Sakura telah kembali dibawa ke rumah sakit. Dan dengan sigap Haruki pun menuju ke sana untuk menemuinya.
Tapi nampaknya Sakura terlihat baik-baik saja. Ketika sampai ke sana, Sakura dan Haruki memutuskan untuk menghabiskan waktu dengan bermain kartu dan bermain beberapa game. Tapi setelah itu secara tiba-tiba, Sakura kembali memeluk Haruki dan kali ini bukanlah sebuah candaan di mana Sakura ingin selalu bersama Haruki. Namun tak lama datanglah Kyoko yang ingin menjenguk Sakura juga. Melihat Kyoko yang telah datang, Haruki pun memutuskan untuk segera pulang dan meninggalkan mereka. Di hari kedua ketika ingin menjenguk Sakura, Haruki diajak oleh Sakura untuk pergi ke satu tempat di mana Sakura dan Haruki bisa melihat pemandangan seluruh kota. Di momen yang seperti ini, Haruki kembali bertanya kepada Sakura bahwa apakah benar Sakura akan segera mati. Dia bahkan mengatakan kepada Sakura agar berusaha untuk jangan sampai mati. Mendengar hal itu, tak lama sebuah kembang api besar pun meledak sambil menghiasi Sakura dan Haruki yang sedang berpelukan. Kemudian Sakura mengatakan bahwa dia sebenarnya sangat takut akan kematian, namun ketika bersama Haruki selama ini, semua hal-hal menakutkan itu bisa menghilang dari seluruh pikirannya. Karena selama ini Haruki telah berhasil membuat Sakura kehilangan rasa takutnya. Saat kembali ke rumah, Haruki bertemu dengan sang ibu, dan sang ibu mengatakan bahwa kenapa Haruki tidak pernah ingin membawa Sakura ke rumah mereka. Siapa tahu bisa berkenalan. Mendengarkan hal itu membuat Haruki pun sedikit tersipu malu. Rupanya di siang itu, Haruki dan Sakura akan melakukan kencan pertama mereka setelah sekian lama berteman. Saat di perjalanan, Haruki bertemu dengan teman kelasnya, dan di hari itu ketika ditawari permen olehnya, Haruki akhirnya setelah sekian lama ditawari permen pun menerima karena merasa sangat bahagia saat itu. Iya, karena sebentar lagi dia akan kencan bersama Sakura. Singkatnya, Haruki pun sampai ke kafe, namun dia baru menerima pesan bahwa Sakura nampaknya baru OTW dari rumahnya. Tapi setelah menunggu cukup lama, yang bahkan hari telah menjelang sore, Sakura tak kunjung datang untuk menemui Haruki di kafe tersebut. Melihat hal itu, Haruki pun memutuskan untuk segera pulang. Dan ketika berada di rumahnya, nampaknya sang ibu sedang menonton sebuah berita terbaru yang mengatakan bahwa telah terjadi pembunuhan di siang itu dan memakan korban yang merupakan seorang gadis SMA. Namun siapa sangka, gadis tersebut ternyata adalah Sakura. Mendengar hal itu, Haruki secara tiba-tiba merasakan sakit di seluruh tubuhnya, yang bahkan ngebuat Haruki menjadi sangat lemas. Dan dia pun harus menerima fakta bahwa Sakura telah mati ketika ingin bertemu dengan Haruki di siang itu. Pada akhirnya, buku yang telah dipinjam oleh Haruki belum dia kembalikan kepada Sakura. Bahkan Haruki tidak datang di pemakaman Sakura akibat merasakan kesedihan yang sangat mendalam. Rupanya setelah kematian Sakura, Haruki selalu menutup diri dan mengunci dirinya di dalam kamar selama beberapa minggu. Tapi pada akhirnya Haruki sadar bahwa dia tidak bisa terus-terus seperti ini. Dengan tekad yang kuat, Haruki pun mencoba untuk kembali datang ke rumah Sakura demi mengembalikan buku yang telah dia pinjam. Dan ketika sampai ke sana, Haruki pun berdoa kepada Sakura dengan sepenuh hati. Namun sebelum pergi, sang ibu mengatakan bahwa Sakura ingin memberikan sebuah buku catatan harian miliknya kepada Haruki untuk segera dibaca. Dengan menahan rasa sakitnya, Haruki pun mencoba membaca buku tersebut satu persatu. Dan ketika di pertengahan buku, nampaknya semua isi dari buku itu selalu berisi tentang Haruki dan Sakura. Namun ketika ingin mengembalikannya, sang ibu mengatakan bahwa masih ada bagian akhir dari buku tersebut yang ditulis khusus kepada Haruki. Dan ketika membacanya, yang awalnya Haruki mencoba untuk tidak menangis dan mengikhlaskan kepergian Sakura, pada akhirnya Haruki tak dapat menahan kesedihan yang selama ini ia pendam. Rupanya Haruki memang telah jatuh cinta kepada Sakura. Setelah membaca bagian akhir dari buku tersebut, Haruki seakan kembali ke masa di mana Sakura yang selalu bersamanya. Saat ingin pulang, ibu Sakura sangat berterima kasih kepada Haruki yang telah membahagiakan anaknya. Namun Haruki berkata bahwa seharusnya dialah yang berterima kasih kepada Sakura karena setelah sekian lama, Haruki bisa berubah menjadi yang lebih baik berkat bantuan dari Sakura. Beberapa hari kemudian, Sakura pun memutuskan untuk memberitahu kebenaran kepada Kyoko bahwa selama ini Sakura itu telah menderita sebuah penyakit mengerikan. Bahkan tanpa dibunuh sekalipun, Sakura akan tetap mati. Mendengar hal itu, Kyoko sangat terkejut karena selama ini Sakura telah menyembunyikan hal besar tentang dirinya, tapi malah menceritakan hal tersebut kepada Haruki saja. Setelah itu, Kyoko pun menjadi semakin benci kepada Haruki dan bahkan dia berjanji untuk tidak pernah memaafkan Haruki saat itu juga.
Namun melihat hal itu, Haruki tidak membiarkannya dan mengejar Kyoko sambil berkata bahwa suatu saat mereka akan menjadi teman. Sebuah anime dengan kisah yang sangat sedih cukup membuat kita mengeluarkan banyak air mata bejir. Sumpah, gue ngeditnya sambil nangis jir, fuck lah. Dan segini pembahasan di video kali ini. Gue Kiki Nacho, see you on the next video guys.